Hari ini pelajaran apa? Pelajaran apa? Itu dibaca. PPKN. Terus? Dan kafe. Apa yo? Ka baca dong. Oh, bukan. Kafe yang begini. Itu huruf apa itu? V. Itu V sih. Kalau V yang begini. Kalau yang ini? S. Iya. Apa sih PPKN dan KF itu? Ya, tahu tidak ya? Kan Ibu udah sering ingetin tuh, PPKN singkatannya apa? Kak, singkatannya apa? Kenapa harus belajar ini? Coba, ayo Ibu mau cek ulang. Yang Biah tahu deh, PPKN apa? Hmm? Pendidikan Pendidikan Pancasila Pancasila dan dan kewarganegaraan. kewarganegaraan. Iya. Wiyah warga negara mana? Indonesia. Indonesia. Terus dasar negaranya apa? Apa dasar negaranya? 5. Pancasila. Sila. Makanya tadi pendidikan Pancasila. Karena Wiyah orang Indonesia. Ya. Wiyah warga negara Indonesia. Jadi pendidikannya Pancasila dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan mana? Indonesia. Ya. Terus dan keterampilan fungsional. KF itu singkatan dari keterampilan fungsional. Apa sih isinya? Isinya keterampilan untuk hidup. Keterampilan untuk apa? Hidup. Hidup. Hidup di mana? Indonesia. Hidup di Indonesia. Pinter banget ya. Kalau hidup di Indonesia sama hidup di Amerika kira-kira beda apa sama? Beda. Beda. Apa sih yang membedakan? Ayo kita lihat. Semester lalu Wia udah belajar tentang pulau ya. Karena Indonesia negara kepulauan, lautnya banyak banget. Terus di Indonesia hanya ada berapa musim? 2. 2 musim. Musim apa? Musim hujan. Nah, Sama sama musim musim sama musim apa? sama musim Kalau hujan suhunya rasanya apa? dingin. Dingin. Kebalikannya dingin apa? Panas. Panas. Jadi musim panas atau musim kemarau. Ya, Ya. jadi ada musim hujan dan musim Tahu. kemarau. Atau boleh juga disebut musim panas juga boleh. Ya, jadi musim panas dan musim dingin boleh. Ya, terus kalau di Amerika ada berapa musim? Nggak tahu.
Ada 4 musim. Banyak negara di bumi ini yang memiliki 4 musim. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, dan musim gugur. Jepang, Korea, Amerika, Afrika mengalami 4 musim. Berarti cuman Indonesia dan negara mana ya yang mengalami 2 musim? Negara apa ya? Hanya negara di sekitar kita saja, khususnya yang terdekat dengan Khatulistiwa ya. Tahu kan, kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang Khatulistiwa ya. Khatulistiwa ada di mana sih? Di tengahnya tengahnya bumi. Ya. Oke. Nah, hari ini kita lanjut. Kalau kemarin kita tentang kondisi Indonesianya, kondisi alamnya. Wiyah jalan-jalan di Sumatera, di Jawa, terus sampai mana kemarin ya? Kalimantan ya Wiyah ya? Lumayan 3 pulau. Ya, hari ini yang mengisi pulaunya. Berarti yang mengisi pulaunya ada siapa aja? Ada apa aja Wiyah? Siapa aja kira-kira yang mendiami pulau? Apa saja? Jawa aja deh, tempat Wiyah tinggal. Di Pulau Jawa. Ada siapa aja di sana? Ada Ada apa? Hah? Ada teman. Ada teman. Berarti disebutnya manusia. Ada manusia. Manusianya satu. Kalau tempatnya luas, kira-kira mungkin tidak. Allah menciptakannya hanya satu atau lebih dari satu? Allah ciptakan manusianya cuma satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, terus kemarin pernah juga kita diskusi dikit ya. Kalau di rumah, mungkin waktu itu fase A atau B dan C ya. Kalau di rumah mungkin ada kakak atau ada adik. Pernah nggak berbeda pendapat? Atau malah bertengkar? Waduh, pernah tidak kira-kira? Sama kakak deh, kakak siapa tadi namanya? Yang mana? Yang tadi, yang sama Wia, tadi pertama kali. Oh, kakak Mas Ari. Oh, sama Mas Ari. Sama Mas Ari pernah berbeda pendapat atau pernah bertengkar tidak? Nggak pernah bertengkar. Alhamdulillah. Berarti rukun ya, Wiyah ya. Pernah berbeda pendapat? Wiyah maunya apa, Mas Ari maunya yang lain. Pernah tidak? Nggak pernah. Wah, benar, nggak pernah. Coba tanya sama Mas Ari, pernah tidak? Mas Arinya di bawah. Oh, Mas Arinya di bawah, Wiyahnya di atas. Nanti tanya ya sama Mas Ari ya. Iya. Karena apa? Karena manusia ini ketika hidup bersama-sama, mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, memiliki keinginan yang berbeda-beda, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, tapi semuanya harus hidup berdampingan, harus hidup rukun.
Maka terjadilah peraturan. Gimana caranya agar manusia bisa hidup rukun, berdampingan? Sampai di sini bisa dipahami belum, Yahya? Bisa, Ya, bisa. jadi, mm-mm. Jadi kalau hidup bareng-bareng, kemungkinan ada maksud yang berbeda. Contoh, pernah tidak misalnya Mama minta Wiyah untuk segera mandi, tapi Wiyah masih pingin santai dulu, mandinya nunggu beberapa waktu. Pernah nggak kejadian semacam itu? Mama minta apa, Wiyahnya belum pengen ngerjain itu. Pernah tidak? Pernah tidak? Mungkin mandi, mungkin ngaji, mungkin belajar, mungkin gosok gigi, mungkin makan. Tapi kalau aku mau makannya kalau kalau aku udah kenyang, aku nggak makan. Oh, nggak mau makan. Terus sama mama disuruh makan atau enggak? Katanya nggak apa-apa. Oh, berarti enggak, berbeda pendapat. Ibu mau tunjukkan ke Wiyah bila setiap manusia yang hidup bersama ada peluang perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan keinginan, perbedaan kemauan. Nah, itu maksudnya. Apa yang pernah dialami sama Wiyah yang seperti itu? Mungkin dengan kakak, mungkin dengan bapak, mungkin dengan mama. Coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat. Pernah tidak? Assalamualaikum, Harun. Pernah nggak, Wiyah? Hmm, hmm, Atau sama teman, Wiyah maunya main ini, teman yang lain maunya main yang lainnya. Pernah tidak? Semacam-semacam itu. Hmm? hmm, nggak pernah. Nggak pernah? Serius? Serius. Semua sama teman anak Pak Bos, aku main ini dia mau. Oh gitu, selalu mau sama. Hmm, Selalu sama berarti? iya. Iya. Sama mama juga nggak pernah. Kalau mama minta sesuatu, Wia langsung nurutin. Hah? Iya. Hah? Bener nih, langsung nurutin nih. Kan biasanya kan itu. Iya, emang iya. Eh? Ayo coba diingat-ingat. Ayo coba diingat-ingat. Karena fitrahnya manusia selalu punya keinginan pribadi. Jadi manusia itu memiliki keinginan, memiliki kepentingan atau kebutuhan atau kemauan atau kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah merasa takut kalau misalnya beda itu jadi bahaya atau jadi jelek. Misalnya kayak tadi,
Kan Wiyah bilangnya nggak ada di rumah, tapi coba nanti Wiyah tanya lagi sama mama, tanya lagi sama kakak. Mungkin Wiyahnya tidak ingat atau tidak mengerti maksud ibu. Pernah tidak ada perbedaan? Misalnya Wiyahnya maunya belajarnya nanti dulu. Wiyah lagi mau bikin karya ini misalnya. Tapi sama mama diminta ini kerjakan dulu sebentar. Nanti kalau udah baru kerjakan itu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini mungkin. Pernah atau tidak. Atau Wiyah disuruh segera sholat. Wiyahnya belum mau wudhu. Misalnya gitu. Pernah nggak? Nggak pernah kok. Nggak Nggak pernah pernah. kalau misalnya aku disuruh dulu. Kalau disuruh sholat langsung. Suruh mandi juga langsung. Atau nggak pakai disuruh. Apa? Atau nggak pakai disuruh. Mandi langsung mandi. Hmm, iya. Ah, ah. Berarti nggak pernah ada beda di rumah. Wiyah nggak mengalami perbedaan. Sama kakak juga nggak mengalami. Tunggu, Hah? tunggu. Aku Tunggu, pikir. tunggu. Pernah, pernah, pernah. Pernah. Gimana tuh waktu itu? Keadaannya gimana? Aku kan mau beli kue Nah, terus? sama terus kakak bilang jangan yang itu. Oh, terus? Terus habis itu aku pilih kue yang lain tuh. Terus? Terus habis itu apa lagi ya? Hah? Terus habis itu, tapi langsung sepakat. Apa ada hal-hal yang lain dulu? Hmm? Tengah, tengah, tengah aku pikir dulu. Oh, berarti Wiyah langsung ngikutin maunya kakak. Langsung Iya, nurut. iya. Ya, itu termasuk bagian kecil dari mengenal perbedaan. Ya, Wiyah ya. Mungkin Ya. nanti waktu berjalan Wiyah semakin besar, pengetahuan Wiyah makin luas, keinginan Wiyah makin beragam, kemampuan Wiyah juga semakin banyak. Berarti Wiyah punya keinginan yang berbeda dengan orang lain, berbeda dengan teman yang lain, berbeda dengan kakak, berbeda dengan orang tua mungkin ya. Nah, Misalnya, iya, tapi manusia ini tetap harus hidup berdampingan karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, maka diperlukan peraturan. Ya, biar biar bisa berdampingan dengan baik, maka diperlukan peraturan. Di rumah ada peraturannya, di sekolah ada peraturannya, di masyarakat ada peraturannya. Allah pun membuat sesuatu ada peraturannya. Ya, Wiyah ya. Ada apa, Wiyah? aku pernah Heeh, ada peraturan. Di Tadi apa? sekolah Pernah apa? waktu aku kelas 1 aku ada peraturannya. Gimana peraturannya? Peraturannya nanti kalau belnya udah bunyi nanti ke sekolah. Oh iya, betul. Kalau bel sudah berbunyi, kita masuk kelas, gitu ya. Heeh. Terus semuanya masuk. Kalau misalnya ada yang masih belum pengen masuk, masih nangis, masih takut, masih maunya sama ibunya, misalnya. Gimana? Akhirnya, padahal peraturannya harus masuk kelas. Maka diperlukan bisa jadi mungkin misalnya ada musyawarah. Contoh ini,
Ya, musyawarah agar peraturan dapat dilaksanakan, tapi yang berbeda kepentingan juga mudah memahami. Bisa pakai cara itu. Dua, bisa juga pakai memahami pengertian. Jadi saling memahami bisa juga. Ya kayak tadi Wia waktu sama kakak berarti Wia saling mengalah. Ya, saling memahami bisa. Ya, saling mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Ya, karena Iya, dia untuk upaya memahami. Oke, Wia. oke. Iya, coba dibaca semuanya, Wia. Bacaan ini Dari dibaca mana? coba dari atas. Dari atas mana? Dari situ manusia sebagai makhluk sosial dari paling atas. Sampai bawah. Iya, sampai bawah. Manusia Mm-mm. hidup berdampingan dengan manusia saling Mm-mm. Terus? manusia memiliki keinginan Mm-mm. pe- Terus? kepentingan Mm-mm. kebutuhan Mm-mm. un a a Mm-mm. atau Mm-mm. ke ma kema kemauan Mm-mm. Terus? atau Mm-mm. ke kemampuan yang Ya. berbeda-beda, Mm-mm. Terus? maka Mm-mm. Mm-mm. Ya. diperlukan Mm-mm. persatuan. Ya. Terus? Tunggu. Ibu tambahin. Sebentar. Bacanya sebentar lagi. Udah, Ya. Yuk. Yang paling bawah. yang paling bawah mana? Yang itu Oh, bila terjadi. bila Mm-mm. jadi Mm-mm. bedaan Mm-mm. dapat Ya. diseli- selesaikan Mm-mm. dengan Ya. musyawarah Musya. musyawarah Musya. Masih salah? sah musyawarah Betul. Terus? saling memahami Ya. saling
Mengalah. 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 Iya. Terus yang menyatakan tentang musyawarah ada di sila keberapa ya, Wiyah? Sila Pancasila. Iya, sila Pancasila yang keberapa? Hmm? Sila yang keberapa? Sila yang ke-1, ketahanan yang Maha Esa. 2, Terus? beradab. 3, Mm-mm. 4, kerakyatan dan dipimpin hikmat dalam kemaslahatan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Jadi sebenarnya ini adalah pengamalan Pancasila dari seluruh sila. Ya. Ini dari seluruh sila ini tuh. Kenapa? Karena yang pertama, ketuhanan. Manusia itu diminta untuk taat peraturan, manusia itu diminta hidup rukun, karena memang Allah mau manusia memahami, mengerti tentang kedamaian. Karena Islam itu damai. Maka di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kalau kita sebagai manusia Indonesia yang berketuhanan, pada dasarnya dia suka akan kedamaian. Maka dia tidak menyukai perbedaan yang mengarah kepada konflik. Ya, konflik itu artinya bertengkar. Ya, itu nggak boleh bertengkar. Karena kita mesti saling memahami, saling mengerti. Nah, terus yang kedua, kenapa seperti itu? Karena hakikatnya manusia kalau punya tujuan menjadi manusia yang beradab, ya, kalau di dalam Al-Quran disebutnya berakhlak yang baik, ya, beradab, maka dia akan menghormati orang lain. Kayak tadi Wiyah, karena Wiyah menghormati kakak, Wiyah menghormati mama, maka ketika Wiyah diminta dan ketika Wiyah ada keinginan yang berbeda, Wiyah masih mudah membuat keputusan apakah mengikuti atau kakaknya yang mengikuti. Ya, jadi itu namanya keadaan saling mengalah. Ya, sebelumnya dibahas, maka dimusyawarahkan agar tercapai persatuan. Disitulah baru terasa namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilannya yang dirasakan oleh masing-masing. Di sini tadi kita contohnya ada Wiyah, ada kakak, ada mama. Ya, itu namanya hidup berdampingannya Wiyah, kakak, dan mama. Nanti untuk lingkup yang lebih besar lagi, keluar dari rumah, mungkin ada tetangga, mungkin ada kakek nenek, mungkin ada orang tuanya teman, mungkin ada kakaknya teman. Nah, lama-lama makin banyak, makin banyak, makin banyak, kepentingan tiap orang makin berbeda.
Tapi kalau masih ingat tentang Pancasila, masih ingat tentang perintah Tuhan juga, insya Allah Wiyah akan memegang teguh untuk hidup berdampingan dengan baik. Bisa dipahami Wiyah? Bisa. Pintar sekali. Sekarang Wiyah mau ya ada tugas sedikit ya Wiyah ya. Ya, jadi boleh ditulis tugasnya. Ditulis di mana? Di buku Wiyah aja. Tunggu aku ambil buku. Ya, nanti aja nggak apa-apa. Ini di screenshot aja Wiyah. Udah ya. Ya, tugasnya yang pertama, Wiyah belajar memperhatikan. Nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Oh iya, Kelihatan, kelihatan. kelihatan ya. Oke. Memperhatikan lingkungan Wiyah ya. Apakah Wiyah menemukan situasi perbedaan pendapat? Ya. Terus yang kedua, ceritakan situasi tersebut. Terus menurut Wiyah bagaimana penyelesaian yang baik itu? Menurutmu? Sudah itu saja. Ya, screenshot aja. Tunggu aku set dulu. Ibu, Siap. ibu, screenshot. Screenshot. Nah, Sudah. sudah. Oke, terima kasih Wiyah. Sama. Belajar. Mari kita tutup dan sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil Alamin. alamin.